saya. Sebentar, Bu. Dinceng dhisik. Ada 9 anak yang belum mengerjakan. Kemarin sudah lihat videonya? Sudah lihat filmnya? PKN apa IPS Us? PKN, Mas. Kemarin sudah lihat filmnya belum? Tampun. Tentang apa? Tentang UUD 45. Tentang perumusan UUD 45. Keren filmnya. Nanti kita juga mau saya bahas sebenarnya, tapi karena ada beberapa anak yang masih belum ulangan, tunjuk tangan dong, siapa yang belum ulangan? Apa saya bacakan? Bacakan Us. Bacakan aja. Masya Allah, Masya Allah, jujur. Saya lebih suka anak yang jujur. Syauka, kenapa Mas Syauka belum mengerjakan? Lupa? Atau bagaimana? Belum, Bu. Kenapa? Kenapa belum mengerjakan? Mas Syauka belum kayak? Belum toh, kamu belum mengerjakan toh? Belum, Bu. Kenapa? Emang sifat saya tuh susah, Bu. Hah? Bagaimana? Sifat saya. Sifat kamu yang bagaimana? Sukanya malas-malasan aja. Sifatku susah, Bu. Pengen tahu bala kok. Ya Allah. Masya Allah. Kita sama-sama berdoa semoga Mas Amin. Syauka cepat bisa merubah sifatnya yang males-malesan. Tapi saya masih mau berubah. Tapi kalau sudah ada kemauan harus tekadnya dikuatkan ya Mas Syauka ya. Iya, Bu. Harus tekadnya Siapa dikuatkan. lagi, Us? Selain Syauka siapa aja, Us? Ayo siapa? Aku ada enggak, Us? Pritas apa yang video? Bukan, yang film itu loh, yang Bu Aida nge-share film, terus kalian tak suruh menanggapi. Oh, itu ulangan, Us. Tulisannya kan penilaian harian, Mas. Tapi saya model seperti itu. Oh, sampun kula. Oh, Sampun, kula. Sampun ya. Sampun. Ada 9 kalau nggak salah. 9 anak, sebentar. Saya lihat dulu. Ada 9 anak yang belum mengerjakan. Ngetik di Google Classroom toh, Us? Iya. Diketik. Yang diketik. Ada 9 anak yang belum mengerjakan sepertinya. Sebentar ya, saya cek ya. Siapa, Us? Kepo aku, Us. Kepoers. Kepo, ketek kefoto. Nah, ada 9 anak. Siapa aja? Bentar. Mbak Aisyah ada enggak di sini? Mbak Aisyah. Ada Ustazah. Mbak Aisyah belum ya? Belum. Segera Mbak Aisyah ya. Ya insya Allah hari ini. Alhamdulillah. Mbak Luna. Ada enggak ini Mbak Luna? Assalamualaikum Mbak Luna. Tidak ada jawaban. Sepi. Oke. Mbak Najla. Hanifah Najla. Ada enggak? Mbak Hanifah Najla belum ya? Hari ini ya Mbak ya? Hari ini. Saya tunggu yang belum. Saya tunggu maksimal hari ini yang belum. Setelah itu saya mohon maaf sekali. Saya sudah tidak bisa menerima. Jadi saya anggap nilai ulang kali 0. Berikutnya ada Mbak Malika Lutfi. Ada Mbak Mega, Amanda, Raya, sama Mbak Sabrina. Dan Mas Syauka. Mbak Sabrina ada enggak?
Mbak Sabrina ada enggak? Belum mengerjakan, Mbak? Iya. Iya, segera hari ini ya. Saya tunggu ya. Iya. Oke. Nah, hari ini saya akan memberikan materi baru. Maunya sih saya mau bahas tentang pH-nya, tapi ternyata ada yang masih belum, jadi mohon maaf belum bisa saya bahas. Saya akan memberikan materi baru sebentar. Nah, mohon izin share screen. Oke. Materi baru kita bab 3 tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Terlihat semuanya? Lihat. Terlihat. Nah, ini gambar apa sih? Ada yang tahu ini gambar apa? Parkir di tiket ya. Baris berbaris. Aduh, pinter baris berbaris. Menuruti Ya Allah. protokol kesehatan, Us. Nah, gambar apakah ini? Antrian toh? Antrian beli tiket. Antrian beli tiket. Nah, setiap orang harus memiliki kesadaran untuk menerapkan budaya antri. Sikap tertib tersebut menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa saja peraturan perundang-undangan yang berlaku? Ya, satu orang. Silakan menyebutkan satu saja peraturan perundang-undangan yang kalian ketahui. Peraturan perundang-undangan itu berarti peraturan yang ada di undang-undang. Kira-kira apa? Halo. Ayo. Satu saja. Peraturan yang kalian tahu dan itu ada di undang-undang. Apa? Membuang sampah pada tempatnya. Ada di undang-undang kah? Ada, Us. Oh, Kalau Bu, membuang sampah pakai itu kan ada pasalnya, Us. Nah, ada pasalnya, bagus. Kalau Rasya apa Rasya? yang menggunakan atribut lengkap saat berkendara. Atribut itu berarti pakaian ya? Bukan Bu. Maksudnya perlengkapan Kalau Bu. misalkan kamu nggak pakai atribut lengkap, nggak mau pakai pakaian lengkap saat berkendara, you mesti kau. Perlengkapan Bu, perlengkapan. Bu. Rasya. Apa? Iya, Bu. Kelengkapan surat-suratnya. Apa yang perlu disiapkan ketika kalian berkendara? Surat yang perlu disiapkan apa aja? STNK. STNK sama SIM. SIM. BPKB melu poga. Iya, BPKB, kartu ATM, kartu bank, kartu BCA, BNI. Opo galung ngayal. SIM sama STNK. Kalau sekarang kita ketambahan pakai masker. Ya, Jadi iya. kalau ada operasi pasti yang ditanya SIM, STNK sama loh. Pakai masker kok gak pakai masker? Nah, itu langsung kena wis. Nggak masker aku. Maskering kok langsung dibuka glowing langsung kok. Glowing. Kalau nggak pakai masker didenda berapa? Ada yang tahu? 100.000. 100.000. Misal peraturannya dibalik seperti yang saya katakan kemarin. Masih ingat nggak? Kalau peraturannya dibalik, siapa yang pakai masker akan dikasih uang 100.000? Kira-kira piye? Lebih efektif yang mana sih diterapkan di Indonesia? Yang pakai Kalau pakai masker dikasih uang 100.000. Lebih efektif yang mana? Dilihat polisi pakai masker. Pas nggak Lebih dilihat efektif polisi, kalau nggak pakai masker didenda 100.000 ataukah yang pakai masker dikasih uang 100.000? Yang Masker 100.000. dikasih uang 100.000. Lebih efektif seperti itu kah? Iya. Iya. Kira-kira tapi nanti dampaknya kira-kira apa, Cah? Ya, Langsung kaya, Us, orang-orang. ya akhirnya pakai masker lah. Yang nyuruh itu uangnya. Kita itu kalau mau melaksanakan peraturan perundang-undangan jangan dilihat, aduh, lek gak ngene aku kok dihukum, lek gak ngene aku kok didenda. Tapi tanamkan kesadaran itu dalam diri kalian sendiri.
lek aku gak nggawe masker, misalkan enek sing kena corona, dhek yo gak nggawe masker, otomatis lek nyedek aku kena apa gak kira-kira? Kena. Iya kan? Nah, motonya apa? Maskerku melindungimu, maskermu Melindungiku. Nah, seperti itu. Kalau melaksanakan apapun itu harus dengan kesadaran yang penuh, bukan karena takut akan dihukum. Takut dihukum, takut ditilang. Oke, berikutnya peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia. Berikutnya, hakikat peraturan perundang-undangan. Makna peraturan perundang-undangan yang pertama, yang kedua landasan pembentukannya, dan yang ketiga asas pembentukannya. Nah, makna peraturan perundang-undangan. Tahukah kamu apa makna peraturan perundang-undangan? Tahu enggak peraturan perundang-undangan itu apa sih? Peraturan perundang-undangan. Kalian bisa ngomong, peraturan perundang-undangan. Itu apa sih peraturan perundang-undangan itu? Peraturan perundang-undangan adalah inilah, peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Jadi, kalian kalau misalnya kita rakyat Indonesia, kalau kita menginginkan nanti ada beberapa peraturan-peraturan yang bisa melindungi kita, yang bisa membuat kita nyaman, maka kita harus juga bisa memilih para pejabat yang berwenang di atasnya. Karena apa? Karena para pejabat inilah nanti yang akan merumuskan, yang mewakili kita untuk merumuskan peraturan perundang-undangan. Paham? Paham maksud saya? Insya Allah. Jadi kalau memilih wakil rakyat, nanti misalkan, kemarin sudah ikut Pemira ya? Iya. Sudah milih semuanya? Sudah. Sudah milih semuanya? Sudah, Bu. Alasan kalian memilih anu itu apa? Ya. Alasan kalian memilih wakil presiden kalian itu apa? Dapat bertanggung jawab lah. Kan? Agar presiden yang baru, ketua OSIS yang baru itu bisa menentukan bisa melindungi dan menampung aspirasi kalian, toh? Iya kan? Belajar berdemokrasi. Nah, jadi peraturan perundang-undangan itu seperti itu. Aturan yang ditulis atau yang dibuat, yang memuat norma hukum yang dibuat oleh pejabat negara. Itu makna peraturan perundang-undangan. Nah, yang kedua, landasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Apa sih yang melandasi seseorang atau lembaga negara itu untuk membuat undang-undang? Yang pertama, ada landasan filosofis. Artinya apa? Undang-undang itu yang dibuat harus sesuai dengan kepribadian bangsa. Itu adalah landasannya. Yang kedua, logis. Harus sesuai dengan kenyataan. Maksudnya bagaimana? Bisa diterapkan sesuai dengan kenyataan yang ada di Indonesia. Misalkan dibuat peraturan perundang-undangan apa ya kira-kira peraturan perundang-undangan di luar negeri yang tidak ada di Indonesia, ada yang tahu enggak? Siapa sih pengetahuannya dikeluarkan? Adakah peraturan atau undang-undang yang ada di luar negeri dan tidak ada di Indonesia? Dilarang makan permen karet. Ya, dilarang makan permen karet. Permen karet itu banyak manfaatnya atau banyak keburukannya sih? Ya, keburukannya. Apa keburukannya? Membuat banjir. Sakit Bisa gigi. banjir lah. Membuat merusak gigi. Nah, terus lek kelet di usus, terus yang cukup piye? Tang pakai tang. Kira-kira pakai tang. Operasi.
Demokrasi. Nah, harus sesuai dengan kenyataan yang ada di Indonesia. Jadi misalkan di luar negeri itu atau di negara lain ada undang-undang yang mengatur boleh memiliki senjata api. Semua warga boleh memiliki senjata api atau pistol atau apapun lah. Di Amerika, boleh kan? Nah, misalkan itu diterapkan di Indonesia, kira-kira sesuai enggak sih kenyataan yang ada di Indonesia? Enggak. Apanya yang sesuai? Kira-kira sesuai enggak? Misalkan Indonesia menerapkan setiap orang boleh memiliki senjata api. Nah, sesuai enggak kira-kira dengan kenyataan orang Indonesia? Enggak. Enggak. Ciri khas orang Indonesia itu apa? Kalian tahu enggak? Ciri khasnya orang Indonesia itu apa? Alhamdulillah. Kata Ustazah Fida. Optimis, sabar, pejuang yang tangguh. Kalian memiliki itu enggak? Gotong royong. Insya Allah. Saling berinteraksi. Dan kita tidak suka dengan kekerasan. Kita saling menghargai, kita saling bertoleransi, walaupun kita berbeda-beda. Itulah kenyataannya orang-orang Indonesia. Nah, misalkan hal seperti itu diterapkan, kira-kira sesuai enggak? Enggak sesuai kan? Karena apa itu juga melanggar norma atau ada beberapa norma atau kebiasaan yang ada di masyarakat, melanggar itu semua. Jadi enggak sesuai dengan kenyataan. Selain itu, contohnya peraturan kayak kemarin itu saya masih akan tentang undang-undang yang kontroversial kemarin. Undang-undang apa? Ayo, undang-undang apa? Peraturan perundang-undangan yang sempat kontroversial kemarin apa? RUU Cipta Kerja. RUU Cipta Kerja. Kira-kira itu sesuai enggak sih kalau diterapkan di Indonesia? Enggak sesuai. Enggak sesuai, Bu. Enggak sesuai. Kenapa enggak sesuai? Kenapa enggak sesuai? Ya, diuji, Us. karena belum diuji, Bu. Oh, belum diuji. Siapa sih yang uji? Presiden. Ya, Presiden? Presiden Jokowi. Yang buat peraturan siapa sih? PR. Kemarin saya DPR. tanya peraturan perundang-undangan yang buat siapa? Dewan Perwakilan Eropoi. Oppo WR. Perwakilan rakyat. Rakyat bersama RAM. bersama KPK maksudnya. KPK ya. Presiden dan DPR itu selaku lembaga legislatif yang membuat peraturan perundang-undangan. Nah, tapi ketika ada sebuah peraturan perundang-undangan yang dirasa itu tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak sesuai dengan keadaan di Indonesia, maka pasti munculnya yang namanya konflik. Apa konflik? Perpecahan antara dua belah pihak yang tidak setuju atas keputusan. Bukan perpecahan, tapi pertentangan. Nah, pertentangan yang berujung pertentangan dua buah pihak yang bisa mengakibatkan perpecahan. Gitu. Jadi konflik itu seperti itu. Jadi kemarin banyak aksi demo, terus banyak aksi tidak setuju, protes dan sebagainya. Itu adalah wujud dari demokrasi di Indonesia. Nah, yang berikutnya adalah yuridis. Jadi peraturan perundang-undangan di Indonesia itu harus sesuai dengan kondisi hukum di Indonesia. Kondisi hukumnya seperti apa? Peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak boleh melanggar hukum yang ada di Indonesia. Jadi seperti itu. Oke, next. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas itu apa? Dasar. Jadi kalau mau membentuk peraturan perundang-undangan memperhatikan kesemuanya ini. Yang pertama, kejelasan tujuan. Tujuannya apa? Yang kedua, kelembagaan atau organ pembentuk
yang tepat. Jadi yang menyusun itu siapa? Harus tepat. Misalkan kayak mau membuat sebuah peraturan perundang-undangan tentang cipta kerja. Berarti ada lembaga buruh sama lembaga asosiasi pengusaha, terus ada pemerintah yang harus ketiganya ini harus bisa bersama-sama untuk mewujudkan agar tidak ada yang merasa dirugikan. Paham? Paham? Jadi kayak misalkan, nggak usah jauh-jauh. Misalkan kayak kalian di keluarga, ayah, abi, atau bapak mau membuat peraturan baru. Karena ada pandemi, jadi semua dikumpulkan. Ibu, adik, kakak, semua anggota keluarga dikumpulkan, rapat. Karena ada pandemi, maka kita buat peraturan baru. Tidak boleh jajan di luar. Tidak boleh keluar rumah. Nah, seperti itu. Agar apa? Mereka tahu semuanya dan mereka merasa tidak dirugikan. Oh, kenapa kok nggak boleh keluar? Oh, alasannya karena ini. Seperti itu. Terus kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan. Hierarki itu apa? Tingkatan. Jadi misalkan kalau membuat peraturan tentang buruh, mulai dari pemilik perusahaan, terus pelaksananya, terus buruhnya itu harus sesuai, harus jelas. Terus dapat dilaksanakan. Peraturan itu harus dapat dilaksanakan. Tidak boleh ada peraturan yang tidak dapat dilaksanakan. Terus kedayagunaan dan kehasilgunaan. Harus ada hasilnya dan harus berguna bagi semuanya. Terus kejelasan rumusan. Artinya apa? Harus jelas, tulisannya jelas, terus tata urutannya jelas, terus peraturannya juga jelas. Jadi semua orang bisa melaksanakan. Dan yang terakhir, yang paling penting harus keterbukaan. Jadi jangan sampai kalian nanti ketika jadi petinggi negara, ya insya Allah saya doakan salah satu dari kalian nanti bisa jadi orang pemerintahan yang bisa. Tapi ingat ya, kalau membuat peraturan perundang-undangan yang paling penting adalah semuanya ini. Nah, jelasan tujuan, terus dilibatkan semua orang yang berkaitan sama peraturan itu, terus harus sesuai dengan tingkatannya, harus dapat dilaksanakan, harus berguna, dan harus jelas tulisannya, serta terbuka. Tidak boleh menetapkan peraturan, tapi tanpa diadakan keterbukaan. Artinya apa? Ujuk-ujuk peraturan disahkan, tidak ada yang tahu. Nah, itu yang tidak boleh. Itu nanti akan menodai demokrasi di Indonesia. Kalian paham? 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 Oke. Paham ya? Nah, sudah saya stop share-nya dulu. Oke, alhamdulillah. Sekarang saya tanya. Kira-kira apa sih peraturan perundang-undangan? Ada yang bisa jawab? Peraturan yang tertulis. Undang-undang yang ditulis. Undang-undang yang ditulis. Peraturan yang berisi norma hukum di dalamnya yang berupa tulisan dan disahkan oleh DPR dan Presiden. Pejabat yang berwenang. Tadi tulisannya seperti itu toh. Ya, kalau untuk peraturan perundang-undangan pengganti undang-undang atau perpu, maka yang buat dan DPR. Tapi kalau peraturan perundang-undangan yang bawah, yang gubernur, maka yang buat adalah gubernur dan DPRD. Oke, paham semuanya? Ada yang ditanyakan? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Sedikit saya menyinggung tadi, Ustadz Yudi sudah menyampaikan tentang perihal AKM. Ya benar, dalam segi PPKN nanti akan dites. Saya tahu apa kalian sudah besar, sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ketika dikasih soal, ada temanmu jatuh, apa yang kamu lakukan? Membantu. Tolong. Tenan, Insya Allah. menolong, Ditertawakan ditertawakan, disyukurin, ditinggal pergi. Kira-kira nanti. Kayaknya Menolong. ditertawakan. Kalau dijawab Jujur, menolong, tapi jujur. kalau Jujur. kalau dalam kehidupan Ditolong sambil tertawakan.
Kalau Tawakan dalam dulu baru tolong. Baru melihat aja, Us. Bahan tontonan, Us, jujur. Jujur loh ya, bahan tontonan. Iya, Tolong jujur tuh. diketawain Jangan dulu baru nolongin tolong. sambil tertawa. nolongin, tawain dulu. Nolongin. Nolongin. Ketawain Jangan Ketawain. tertawakan dulu, habis itu nolongin. Nolongin tapi tertawa gitu loh, Us. Diguyu saya lagi di Ingat tinggal 9 detik. ingat. Loh, harus diingat-ingat ya. Diingat-ingat. Apa yang kalian ucapkan harus bisa kalian aplikasikan. Kalau dijawab secara materi, apa yang kalian lakukan ketika melihat teman kalian jatuh? Menolong kan? Iya. Ketika kenyataan? Tidak. Tertawakan. Guyu dhisik. Nah, diguyu dhisik lagi ditolong. Syukur salahmu. Yes. Wis kena konoan kuwi. Jan, gak oleh ngono kuwi, Cah. Ya. Wis sampe syukur wis salahmu. Kualat. Kan kualat. Ngomong anu aku toh. Syukur ya. Ya Allah. Hilang kan semua rasa seperti itu ya? Ya, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah harus jadi generasi yang baik. Rasa galo. Oh dendam kesempatan toh loh. Rasa no kualat. Tidak boleh seperti itu ya. Saya tahu semua anak-anak kelas 8, semua anak-anak jenius, semua anak-anak bina insani itu tidak ada yang memiliki rasa seperti itu. Saya yakin itu, ya. Buktikan apa yang kalian omongkan yang menurut kalian baik atau benar harus dilakukan. Jangan dicampur adukkan dengan emosi, dendam atau apapun. Oke. Karena waktu saya sudah habis, saya ucapkan terima kasih. Nanti materinya akan saya share di Google Classroom beserta latihan tugas-tugasnya. Jelas tadi apa yang sudah saya terangkan? Insya Allah jelas. Insya Allah jelas. Nanti kalau ada pertanyaan apapun silahkan WA saya. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran PPKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah Aida. Ya, baik, ini sudah ada pemberitahuan lagi. Insya Allah 7 menit lagi Zoom-nya akan keluar sendiri. Jadi silakan langsung bergabung kembali. Nah, kalian langsung bergabung kembali, linknya tetap sama. Gitu ya. Insya Allah kita akan migrasi dari Zoom ke Google Meet. Jadi siapkan aplikasinya. Untuk minggu depan mungkin ya. Untuk minggu depan insya Allah pakai Google Meet. Kalau tetap nanti tidak bisa dibenahi, mulai besok untuk kelas 8 insya Allah pakai Google Meet. Gitu. Jadi jangan lupa yang di sini diinstal aplikasinya. Insya Allah tidak besar ya aplikasinya untuk Google Meet karena udah bawaan dari Google. Jadi silakan dicari Google Meet. Gitu ya. Ya. Baik, 6 menit. Gimana Ustazah Fida? Ditunggu sampai selesai atau langsung saja? Oke, terima kasih. Silakan Ustazah Fida, waktu dan tempat saya persilahkan. Rohim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, luar biasa. Ustazah Fida senang loh lihat wajah kalian. Videonya dinyalakan semua, walaupun ada Mas Fadil, Mbak Najla, Mas Fazi, Faik Ziyad, Mbak Citra tidak dinyalakan. Mbak Dia nggak kelihatan wajahnya.
Najla jaringannya bermasalah, sudah katanya agak. Oh gitu, jadi oke, tidak apa-apa. Mas Rafa, Mbak Jenny juga belum dinyalakan, tapi Ustazah Fida senang masih banyak yang videonya dinyalakan. Nah, baik, kemarin ketika 1 pekan tidak ada Zoom meeting, Ustazah Fida sudah memberikan tugas di Google Class. Ada yang merasa belum mengerjakan? Sudah, Bu. Saya Us. Kenapa belum mengerjakan? Kenapa ya belum mengerjakan? Cari yang mudah dulu, Us. Cari yang mudah dulu. Susah ya? Tugasnya PAI. Udah, cuman bikin poster aja. Ya. Kemarin ada yang bikin posternya tidak pakai manual, tapi pakai aplikasi. Tapi yang pakai aplikasi belum izin ke Ustazah Fida. Jadi belum Ustazah Fida nilai. Oke, sekarang Ustazah. Hah? Tapi disampaikan boleh, tapi harus menyampaikan dulu, izin dulu ke Ustazah Fida. Nah. Oke, baik. Ustazah Fida akan tunjukkan nama-nama siswa yang belum mengerjakan tugas, gitu ya. Yang belum mengerjakan tugas, yang statusnya masih diberikan. Ada tutut itu apa ya? Apakah mau selesai? Ini lo tugasnya. Mana tuh? Sebentar. Oh, ini. Oke. Ini adalah nama-nama siswa. Sudah kelihatan? Belum, masih loading. Tampon. Tampon. Oke. Yang loading mungkin sinyalnya perlu dibelikan sinyal biar lancar. Memang ada. Oke. Ya, ini ada Envila Aisyah. Ini siapa ini? Sudah Fida enggak tahu ya? Ada yang merasa bernama ini? Ini siapa ya ini? Ada yang merasa yang bernama ini? Oke, silahkan. Ini adalah nama-nama yang gimana? Ada nama-nama yang belum mengerjakan tugas. Ada Mas Fajri, Mas Azril, Mbak Hanin, Syauka, Saka, Rian, Raya, Gani Fadil, Galuh, Rian Gusti, Aziza Hayu, Luna, Malika, Aziza Hayunya 2, yang satunya belum Ustazah Fida keluarkan, Sabrina, Hanifah Najla, Aisyah, Fadia, Mega, Rafa, Mas Rizal, Arizal, sama Pak Ikziat. Ini yang belum mengerjakan tugas, yang sudah di atas. Ada 13 anak, ada 13 anak yang sudah mengerjakan, sisanya belum mengerjakan. Itu ya? Sudah ya? Sudah. Ustazah Fida juga mau ngasih tahu. Kemarin kan kalian ikut Zoom meeting Halakoh Kubro sama Ustadz siapa? Ustadz Edgar. Ustadz Edgar. Ya, kalian nyatet apa yang disampaikan sama Ustadz Edgar? Sudah. Sudah? Rekam, Bu. Sudah di-upload? Dereng. Sudah, Bu. Rekam, Bu, tapi. Luar biasa. Kalian sudah membuat catatan, kalian sudah mengikuti. Sayang banget kalian tidak dapat nilai karena belum diserahkan. Baru 4 orang yang sudah menyerahkan tugasnya, luar biasa. Ustazah kasih apresiasi, kalian luar biasa. Nilai ini, nilai halakoh ini insya Allah akan membackup nilai-nilai PAI kalian jika ada yang misalnya harusnya nilai kalian itu 75, tapi karena kalian rajin hadir di halakoh, rajin mengerjakan tugas, insya Allah Ustazah Fida tambahkan ke nilai kalian. Misalnya tambah 10 poin atau 20 poin sesuai dengan keaktifan kalian.
ini ada 4 siswa yang sudah mengumpulkan. Alhamdulillah ada peningkatan. Tadi pagi sudah cek baru 3 siswa, sekarang sudah 4. Ada Mas Azril, Mbak Naila, Rasya. Oke, kita lihat satu aja ya, punya Mas Azril ya. Oke, Mas Azril boleh? Azril kayak nggak ada, Bu. Nggak ada Azril. Ya kayaknya nggak ada, Bu. Mas Rasya aja tak lihat. Izin ya Mas Rasya, ditunjukkan ke teman-teman.